naskah Kisah Ilmuwan Gila yang penemuannya mengubah dunia atau hampir menelusuri jejak 5 visioner radikal yang menari di batas tipis antara kejeniusan dan kegilaan, di mana ambisi mereka untuk menaklukkan hukum alam seringkali menabrak dinding etika kemanusiaan. Dari kesepian Nikola Tesla yang memimpikan energi nirkabel dan senjata partikel, paradoks moral Fritz Haber yang menciptakan pupuk kehidupan sekaligus gas pembunuh massal, ritual sihir Jack Parsons yang melahirkan teknologi roket modern, eksperimen brutal anjing berkepala 2 Vladimir Demihov yang membuka jalan bagi transplantasi organ, hingga upaya tabu Ilya Ivanov menyilangkan manusia dengan kera. Kisah-kisah ini menjadi peringatan abadi bahwa ilmu pengetahuan yang tidak dikendalikan oleh hati nurani dapat bermutasi dari mukjizat peradaban menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Kamar 3327 di Hotel New Yorker, lantai 33. Di sanalah abad ke-20 meninggal dalam kesepian. 3 tahun sebelum paruh pertama abad itu berakhir. Jika Anda masuk ke kamar itu pada suatu malam di tahun 1943, Anda tidak akan menemukan laboratorium canggih dengan kumparan listrik yang mendesis atau robot-robot futuristik. Anda hanya akan menemukan seorang pria tua kurus kering berwajah tirus dengan mata yang cekung namun tajam, sedang duduk di dekat jendela yang terbuka. Di tangannya ada biji-bijian. Di bingkai jendela bertengger seekor burung merpati putih dengan bercak abu-abu di sayapnya. Pria itu adalah Nikola Tesla, dan dia sedang berbicara dengan burung itu, seolah-olah burung itu adalah kekasihnya. Selama aku memilikinya, ada tujuan dalam hidupku, bisiknya suatu kali kepada seorang jurnalis, sebuah pengakuan yang membuat banyak orang berpikir bahwa sang jenius telah benar-benar kehilangan akalnya. Namun, untuk memahami mengapa Tesla berakhir sebagai orang tua yang gila dan bangkrut, kita tidak bisa melihatnya di momen kematiannya. Kita harus mundur ke masa ketika dia berdiri tegak di Long Island, menatap sebuah menara raksasa yang dia yakini akan mengubah nasib peradaban manusia selamanya atau menghancurkannya. Dunia mengenal Tesla sebagai Bapak Arus Bolak-Balik atau AC. Pria yang mengalahkan Thomas Edison dalam perang arus. Tapi bagi Tesla, motor induksi dan lampu neon hanyalah mainan. Obsesi sejatinya adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang terdengar seperti sihir bagi telinga orang tahun 1900-an. Energi nirkabel. Pada tahun 1901, dengan dukungan dana dari Taipane JP Morgan, Tesla mulai membangun Wardenclyffe Tower. Bayangkan sebuah struktur kayu setinggi 57 meter dengan kubah tembaga raksasa seberat 55 ton di puncaknya. Di bawah tanah, serangkaian terowongan dan akar besi menancap jauh ke dalam bumi, mencengkram planet ini. Visi Tesla sangat radikal. Dia tidak hanya ingin mengirimkan sinyal radio seperti yang dilakukan Marconi, rivalnya. Tesla ingin menjadikan bumi itu sendiri sebagai konduktor raksasa. Dia ingin memompa listrik ke dalam kerak bumi sehingga siapapun, dimanapun, di hutan Amazon atau gurun Sahara, bisa menancapkan batang besi ke tanah dan mendapatkan listrik gratis. Dunia ini adalah sebuah lampu bolam yang belum dinyalakan, katanya. Lebih jauh lagi, Tesla membayangkan sistem ini bisa mengirimkan berita, musik, gambar, dan data pasar saham secara instan ke perangkat genggam pribadi. Dia memprediksi smartphone dan internet 80 tahun sebelum keduanya ada. Namun, disinilah batas antara visioner dan ilmuwan gila mulai kabur. Tesla tidak peduli pada uang, dia peduli pada utopia. JP Morgan, sang bankir, melihat celah fatal dalam rencana Tesla.
Jika siapa saja bisa mengambil listrik di mana saja secara gratis, di mana aku harus meletakkan meterannya? Bagaimana aku bisa menagih bayaran? Kapitalisme tidak butuh utopia, kapitalisme butuh profit. Morgan menarik pendanaannya. Proyek itu mangkrak. Menara Wardenclyffe yang seharusnya menjadi pusat syaraf dunia baru akhirnya dirubuhkan dan dijual sebagai rongsokan untuk membayar hutang hotel. Ini adalah titik patah bagi jiwa Tesla. Dia merasa dikhianati oleh dunia yang belum siap menerima kejeniusannya. Dan ketika seorang jenius merasa terpojok, pikirannya seringkali lari ke tempat-tempat yang gelap. Setelah kegagalan Wardenclyffe, Tesla mulai menarik diri. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD-nya semakin parah. Dia terobsesi pada angka 3, 6, dan 9. Dia harus membersihkan piring makannya dengan 18 serbet sebelum makan. Dia tidak tahan melihat anting-anting mutiara pada wanita. Namun otaknya tidak pernah berhenti bekerja. Di dalam isolasinya, Tesla mulai merancang sesuatu yang dia sebut Teleforce. Media menyebutnya Death Ray atau sinar kematian. Di tengah ketegangan dunia menuju Perang Dunia II, Tesla mengklaim telah menemukan cara untuk menembakkan partikel mikroskopis yang terkonsentrasi ke udara. Senjata ini, klaim Tesla dalam sebuah konferensi pers ulang tahunnya ke-78, bisa merontokkan 10.000 pesawat musuh dari jarak 250 mil dan membunuh jutaan tentara seketika. Apakah dia berhalusinasi? Tesla bersikeras dia telah membangun prototipenya. Dia menawarkan senjata ini ke pemerintah Amerika, Inggris, bahkan Uni Soviet. Logikanya paradoks, namun khas ilmuwan gila. Jika siapa saja bisa menghancurkan negara lain dalam sekejap, maka tidak ada satupun yang berani berperang. Dia ingin menciptakan perdamaian melalui teror pemusnah massal, sebuah konsep yang kelak kita kenal sebagai Mutually Assured Destruction atau MAD di era nuklir. Banyak sejarawan sains berpikir bahwa Teleforce hanyalah racauan orang tua yang kesepian. Tapi ada fakta yang menggelitik. Setelah Tesla meninggal pada tahun 1943, FBI segera menyerbu kamar hotel Tesla. Mereka menyita truk-truk berisi dokumen, catatan, dan rancangan Tesla. Berkas-berkas itu diperiksa oleh seorang profesor MIT bernama John Trump, paman dari Donald Trump. Meskipun laporan resmi menyatakan tidak ada yang berbahaya, sebagian besar dokumen Tesla tentang senjata partikel masih diklasifikasi atau hilang selama berdekade-dekade. Sisi paling tragis dan gila dari Tesla bukanlah senjatanya, melainkan hatinya. Di tahun-tahun akhirnya, ketika manusia mengecewakannya, Tesla beralih ke makhluk yang tidak peduli pada paten atau uang. Merpati. Dia menghabiskan uang pensiunnya yang sedikit untuk memberi makan burung-burung di paman. Dia membawa burung yang sakit ke kamar hotelnya, merawatnya di laci-laci lemari. Tapi ada satu merpati putih yang berbeda. Aku mencintai burung itu seperti seorang pria mencintai wanita, tulis Tesla. Selama aku memilikinya, ada tujuan dalam hidupku. Suatu malam, menurut cerita Tesla, burung itu terbang ke kamarnya, menatapnya dengan intens. Tesla bersumpah dia melihat cahaya yang sangat terang memancar dari mata burung itu, cahaya yang lebih terang dari lampu laboratorium manapun yang pernah dia ciptakan. Ketika burung itu mati, Tesla merasa pekerjaan hidupnya telah selesai, sesuatu dalam dirinya ikut mati. Apakah Nikola Tesla gila? Mudah untuk melabelinya demikian. Berbicara dengan burung, terobsesi pada angka 3, 6, dan 9, mengklaim bisa membelah bumi, semuanya adalah tanda-tanda ketidakstabilan mental. Namun analisis yang lebih empatik mungkin melihatnya sebagai korban dari kejeniusannya sendiri. Tesla hidup di masa depan, sementara tubuhnya terperangkap di masa lalu. Dia melihat dunia nirkabel, energi bersih, dan otomatisasi robotik saat orang lain masih menggunakan kuda dan kereta. Keterasingan kognitif ini, perasaan bahwa tidak ada satupun manusia yang memahami apa yang Anda lihat, menciptakan jurang kesepian yang dalam. Kegilaan Tesla mungkin adalah mekanisme pertahanan diri. Ketika dunia menolak memberikan dana untuk mimpi utopianya, Wardenclyffe, dia menciptakan narasi tentang senjata kiamat, Death Ray, agar dunia kembali memperhatikannya.
Tesla adalah peringatan pertama dalam sejarah sains modern bahwa kecerdasan tanpa koneksi sosial dan visi tanpa dukungan etis atau finansial yang tepat bisa mengubah seorang nabi menjadi seorang pertapa yang hancur. Dia hidup sendirian, miskin, dan dianggap aneh. Tapi hari ini, setiap kali Anda menyalakan lampu, mengisi daya ponsel tanpa kabel, atau menggunakan Wi-Fi, Anda sedang hidup di dalam mimpi gila Nikola Tesla. Namun, Tesla hanyalah pembuka. Dia ingin menguasai energi untuk membebaskan manusia. Selanjutnya kita akan bertemu dengan seorang ilmuwan yang memiliki ambisi serupa untuk menyelamatkan manusia dari kelaparan, namun berakhir dengan menciptakan metode pembunuhan massal paling efisien dalam sejarah. Dari listrik yang menghidupkan, kita beralih ke gas yang mematikan. Pada sore hari tanggal 22 April 1915, di dekat kota Ypres, Belgia, tentara Prancis dan Aljazair yang berjaga di parit melihat sesuatu yang aneh. Bukan pasukan Jerman yang menyerbu dengan bayonet, melainkan sebuah kabut. Kabut itu berwarna kuning kehijauan, merayap pelan di atas tanah, didorong oleh angin sepoi-sepoi ke arah parit sekutu. Awalnya, para prajurit itu bingung. Warnanya hampir indah, seperti fenomena alam yang ganjil. Namun ketika kabut itu menyentuh bibir parit, keindahan itu berubah menjadi neraka. Dalam hitungan detik, ribuan pria menjatuhkan senapan mereka. Mereka mencakar leher mereka sendiri. Paru-paru mereka melepuh, terisi cairan tubuh mereka sendiri. Mereka tenggelam di daratan kering. Di seberang sana, di garis pertahanan Jerman, seorang pria botak dengan kacamata bundar dan cerutu yang terselip di bibirnya mengamati pembantaian itu dengan kepuasan dingin seorang ilmuwan yang hipotesisnya terbukti benar. Namanya Fritz Haber, dan dia baru saja membuka kotak Pandora perang kimia modern. Ironi terbesar dalam sejarah sains adalah ini. Fritz Haber adalah orang yang sama yang menyelamatkan miliaran manusia dari kelaparan, sekaligus orang yang mengajarkan umat manusia cara memusnahkan satu sama lain dengan gas beracun. Dia adalah malaikat dan iblis yang menghuni satu tubuh yang sama. Untuk memahami kejatuhan moral Haber, kita harus terlebih dahulu mengakui kejeniusannya yang agung. Sebelum Perang Dunia Pertama, dunia menghadapi ancaman eksistensial yang disebut jebakan Malthus. Populasi manusia meledak, tetapi produksi makanan stagnan. Tanah pertanian kehabisan nitrogen, nutrisi vital bagi tanaman. Dunia bergantung pada kotoran burung, guano, dan salpeter yang ditambang di Chili. Para ilmuwan memprediksi bahwa pada pertengahan abad ke-20, dunia akan mengalami kelaparan massal. Jutaan orang akan mati karena bumi tidak sanggup lagi menumbuhkan gandum. Fritz Haber, seorang kimiawan Yahudi Jerman yang ambisius, melihat masalah ini bukan sebagai takdir, melainkan sebagai teka-teki kimia. Dia tahu bahwa 78% atmosfer bumi adalah nitrogen. Air di sekitar kita penuh dengan bahan penyubur tanaman. Masalahnya, atom nitrogen di udara terikat sangat kuat satu sama lain, ikatan rangkap 3, sehingga tanaman tidak bisa menggunakannya. Di laboratoriumnya di Karlsruhe, Haber melakukan apa yang dianggap mustahil. Dengan menggunakan tekanan tinggi, suhu panas dan katalis logam, dia berhasil memecah ikatan nitrogen di udara dan menggabungkannya dengan hidrogen untuk menciptakan amoniak cair. Proses ini kemudian disempurnakan menjadi proses Haber-Bosch, adalah mukjizat teknologi. Haber secara harfiah membuat roti dari udara. Hari ini diperkirakan bahwa separuh dari atom nitrogen di dalam tubuh Anda, di dalam DNA dan protein Anda, berasal dari pabrik Haber-Bosch. Tanpa penemuannya, pertanian modern akan runtuh, dan bumi hanya bisa menampung 4 miliar manusia, bukan 8 miliar seperti sekarang. Haber dianugerahi hadiah Nobel Kimia pada tahun 1918 atas jasa ini. Dia adalah pahlawan kemanusiaan. Namun di dalam jiwa Haber, ada ambisi lain yang lebih gelap daripada sekedar memberi makan orang miskin. Patriotisme buta. Di masa damai, milik dunia. Di masa perang, milik negara. Ketika Perang Dunia Pertama meletus pada 1914, Haber mendaftarkan dirinya ke militer. Dia kecewa karena usianya terlalu tua untuk bertempur di garis depan. Bagi gantinya, dia menawarkan otaknya. Filosofi Haber sederhana namun mengerikan.
Di masa damai, seorang ilmuwan adalah milik dunia. Tetapi di masa perang, dia adalah milik negaranya. Militer Jerman menghadapi jalan buntu atau stalemate di parit-parit Belgia. Mereka butuh cara untuk memecahkan kebuntuan itu. Haber mengusulkan solusi radikal, gas klorin. Klorin adalah produk sampingan industri pewarna Jerman yang melimpah. Berat jenisnya lebih berat dari udara, sehingga ia akan merayap masuk ke lubang parit dan bunker musuh di mana peluru artileri tidak bisa menjangkau. Banyak jenderal Jerman awalnya ragu. Mereka menganggap cara ini tidak kesatria. Perang seharusnya dilakukan dengan kehormatan, bukan dengan racun tikus. Tapi Haber, dengan karisma intelektualnya, meyakinkan mereka. Dia berargumen bahwa gas adalah cara yang lebih manusiawi untuk mengakhiri perang dengan cepat. Kematian adalah kematian, tidak peduli bagaimana itu terjadi. Pada hari serangan di Ypres itu, Haber secara pribadi mengawasi pemasangan 5.730 silinder gas. Dia menunggu arah angin yang tepat. Dan ketika dia memberikan sinyal, dia tidak hanya membunuh 5.000 tentara musuh dalam hitungan menit, dia juga membunuh etika sains. Di rumah Haber, kemenangan di Ypres tidak disambut dengan sorak-sorai. Istri Haber, Clara Immerwahr, adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia adalah wanita pertama yang mendapatkan gelar doktor kimia dari Universitas Breslau. Dia cerdas, berprinsip, dan humanis. Clara ngeri melihat talent Haber digunakan untuk pembunuhan massal. Dia menyebut pekerjaan Haber sebagai tanda penyimpangan sains. Pertengkaran mereka meledak. Haber menuduh Clara sebagai pengkhianat negara yang tidak mendukung upaya perang. Pada malam 1 Mei 1915, Haber mengadakan pesta mewah di vilanya di Berlin untuk merayakan keberhasilan serangan gas klorin dan promosinya menjadi Kapten Angkatan Darat. Clara yang merasa terhina dan putus asa melihat suaminya berubah menjadi monster, menunggu sampai para tamu pulang. Saat Haber tertidur pulas dengan mabuk kemenangan, Clara mengambil pistol dinas suaminya. Dia berjalan ke taman, menodongkan senjata itu ke dadanya dan menarik pelatuknya. Anak laki-laki mereka yang berusia 13 tahun menemukan ibunya bersimbah darah. Reaksi Haber terhadap kematian istrinya adalah bukti betapa dalamnya dia telah tenggelam dalam obsesi tugas negara. Keesokan harinya, Haber tidak tinggal untuk mengurus pemakaman istrinya. Dia langsung berangkat ke front timur untuk mengawasi serangan gas berikutnya. Pada tentara Rusia, dia meninggalkan anaknya sendirian dengan mayat ibunya. Bagi Haber, emosi pribadi tidak boleh menghalangi efisiensi perang. Setelah perang berakhir dengan kekalahan Jerman, Haber menjadi orang yang hancur. Dia dicap sebagai penjahat perang oleh sekutu, meskipun dia tidak pernah diadili. Dalam upaya desperatnya untuk memulihkan ekonomi Jerman yang hancur karena detar reparasi perang, Haber mencoba proyek gila lainnya, mengekstrasi emas dari air laut. Dia menghabiskan bertahun-tahun di kapal penelitian, menyaring samudra, namun gagal total. Konsentrasi emas di air laut ternyata jauh lebih rendah dari perhitungannya. Sementara itu, institut penelitiannya terus bekerja. Di bawah arahannya, para ilmuwan mengembangkan pestisida berbasis sianida untuk membasmi hama di gudang gandum. Pestisida ini diberi nama Zyklon A, yang kemudian disempurnakan menjadi varian yang lebih stabil dan tidak berbau, Zyklon B. Haber berniat menggunakan gas ini untuk melindungi cadangan makanan Jerman. Ironisnya, dia kembali mencoba menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Namun sejarah memiliki selera humor yang keram. Pada tahun 1933, Adolf Hitler naik tahta. Asal-usul Yahudi Haber yang selama ini dia abaikan demi patriotismenya, dia bahkan telah berpindah agama ke Kristen Protestan, tiba-tiba menjadi masalah. Nazi tidak peduli bahwa Haber adalah pahlawan perang atau peraih Nobel. Bagi Nazi, dia hanyalah si Yahudi Haber. Haber diusir dari jabatannya. Institut yang dia bangun dibersihkan dari ilmuwan Yahudi. Hatinya hancur. Pria yang telah memberikan segalanya untuk Jerman, jiwanya, moralitasnya, istrinya, kini dibuang oleh negara yang dia puja. Dia melarikan diri dari Jerman sebagai pengasingan yang sakit-sakitan dan meninggal karena gagal jantung di sebuah hotel di Swiss pada tahun 1934. Dia meninggal sebelum melihat babak akhir dari warisannya. Beberapa tahun setelah kematiannya, Nazi menggunakan penemuan Haber, yakni Zyklon B, bukan untuk membunuh hama gudang, melainkan untuk membunuh manusia di kamar-kamar gas Auschwitz dan Treblinka.
Di antara jutaan Yahudi yang tewas akibat gas ciptaan Haber, terdapat keponakan dan cucu-cucu dari keluarga besar mereka sendiri. Kisah Fritz Haber adalah studi kasus paling ekstrim tentang dualitas sains. Dia adalah Janus bermuka dua. Tangan kanannya memberi roti, tangan kirinya memberi racun. Kita tidak dapat dengan mudah menghapus dia sebagai ilmuwan gila dalam arti fiksi. Dia sangat rasional. Kegilaannya bukan terletak pada ketidakmampuan berpikir, melainkan pada pemutusan hubungan total antara intelek dan hati nurani. Haber percaya bahwa kemajuan teknis membenarkan segala cara. Dia gagal menyadari bahwa tanpa panduan etika, sains hanyalah alat yang sangat efisien untuk melakukan kejahatan. Hari ini, setiap kali kita makan, kita berhutang nyawa kepada Haber. Tapi setiap kali kita melihat berita tentang serangan senjata kimia di zona perang, kita juga melihat bayang-bayang hijau di IPRES. Warisan Haber mengajarkan kita bahwa niat baik, patriotisme memberi makan dunia, bisa bermutasi menjadi horor kalau kita melupakan kemanusiaan di balik persamaan kimia. Namun sementara Haber mencoba memanipulasi materi di bumi untuk perang, di seberang dunia lain, seorang muda dengan imajinasi liar sedang menatap bintang-bintang. Dia tidak tertarik pada gas beracun, dia tertarik pada sihir kuno dan api yang bisa membawa manusia meninggalkan bumi sekaligus. Selanjutnya kita akan bertemu dengan Jack Parsons, pria yang mencampur bahan bakar roket dengan mantra pemanggil setan. Jika Anda berkunjung ke Jet Propulsion Laboratory atau JPL milik NASA di Pasadena hari ini, Anda akan melihat pusat teknologi paling canggih di bumi. Disinilah robot-robot penjelajah Mars seperti Curiosity dan Perseverance dibuat. Ini adalah katedral sains rasional, tempat di mana matematika dan fisika berkuasa mutlak. Namun, ada lelucon gelap yang beredar di kalangan staf lama NASA. Mereka bilang, JPL sebenarnya bukan singkatan dari Jet Propulsion Laboratory, melainkan Jack Parsons Lives. Siapakah Jack Parsons? Dalam sejarah resmi, dia adalah seorang jenius kimia otodidak yang menemukan bahan bakar padat roket, teknologi yang memungkinkan pesawat ulang-alik lepas landas dan misil nuklir meluncur. Namun dalam sejarah yang disembunyikan, Jack Parsons adalah seorang imam tinggi dari sekte Ordo Templi Orientis atau OTO, seorang pengikut setia binatang besar Aleister Crowley, dan seorang pria yang melakukan ritual seks magis di gurun pasir untuk memanggil Dewi Babylon agar turun ke bumi dan melahirkan Antikristus. Bagi Parsons, roket dan sihir bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya adalah cara untuk melarikan diri dari penjara gravitasi bumi. Satu lewat fisik, satu lagi lewat metafisik. Pada tahun 1930-an, kata roket adalah kata kotor di dunia akademis. Ilmuwan serius menganggap perjalanan luar angkasa sebagai omong kosong fiksi ilmiah, setara dengan cerita Buck Rogers. Jika Anda bicara soal roket di kampus Caltech, Anda akan ditertawakan. Tapi Jack Parsons tidak peduli. Dia bukan lulusan universitas. Dia hanya lulusan SMA yang membaca terlalu banyak majalah astounding science fiction. Bersama temannya Frank Melina dan beberapa mahasiswa pemberontak lainnya, mereka membentuk kelompok yang dikenal sebagai Suicide Squad atau pasukan bunuh diri. Markas mereka adalah Arroyo Seco, sebuah ngarai kering di pinggiran Pasadena. Di sana, mereka meledakkan panci, membakar alis mereka sendiri, dan membuat kekacauan dengan bahan kimia yang tidak stabil. Masalah terbesar roket saat itu adalah bahan bakar. Bahan bakar cair, seperti yang dikembangkan Werner von Braun di Jerman, sangat rumit dan berbahaya. Bahan bakar padat, seperti bubuk mesiur, terlalu cepat habis dan tidak stabil. Disinilah kejeniusan intuitif Parsons bersinar. Dia tidak berpikir seperti ilmuwan yang terkekang buku teks. Dia berpikir seperti alkemis. Dalam sebuah momen inspirasi gila, Parsons memutuskan untuk mencampur aspal atau tar yang digunakan untuk atap rumah dengan kalium perklorat. Itu ide yang terdengar bodoh. Aspal itu lengket, kotor, dan murah. Tapi ketika dibakar, campuran itu terbakar dengan lambat, stabil, dan tidak meledak tiba-tiba. Campuran hitam lengket ini menjadi nenek moyang dari Solid Rocket Booster yang digunakan NASA hingga hari ini. Tanpa aspal Parsons, Neil Armstrong mungkin tidak akan pernah sampai ke bulan.
Militer AS segera melihat potensi ini untuk membuat JATO atau Jet Assisted Takeoff, roket pendorong untuk membantu pesawat berat lepas landas di landasan pendek. Tiba-tiba, pasukan bunuh diri ini menjadi pahlawan perang. Uang mengalir deras. Tapi Parsons tidak menggunakan uang itu untuk membeli rumah mewah di Beverly Hills. Dia menggunakannya untuk membeli rumah besar yang akan menjadi legenda horor, The Parsonage. Rumah di 1003 South Orange Grove Boulevard itu tampak seperti rumah orang kaya biasa dari luar. Tapi di dalamnya, itu adalah asrama bagi kaum bohemian, penyair, fiksi ilmiah termasuk Robert Heinlein, dan penganut okultisme. Parsons telah jatuh cinta pada ajaran Aleister Crowley, okultis Inggris yang menjuluki dirinya sendiri manusia paling jahat di dunia. Prinsip utama Crowley adalah thelema. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Lakukan apa yang kau kehendaki adalah keseluruhan hukum. Bagi Parsons, thelema adalah kebebasan mutlak. Di siang hari, dia mengenakan jas lab, berdiskusi dengan Jenderal Angkatan Udara tentang propulsi jet. Di malam hari, dia mengenakan jubah hitam, memegang pedang dan memimpin misa gnostik di ruang tamunya, diiringi musik aneh dan asap dupa. Tetangga sering melapor ke polisi tentang suara ledakan dari garasi, tempat dia menguji roket, atau suara teriakan orgiastik dari ruang tamu, tempat dia melakukan ritual. Polisi Pasadena yang datang biasanya bingung melihat perpaduan antara bahan kimia berbahaya dan altar pemujaan setan. Parsons percaya bahwa sihir dan kuantum fisika adalah satu kesatuan. Roket adalah cara untuk menembus langit fisik. Sihir adalah cara untuk menembus langit spiritual. Pada tahun 1940-an, puncak kegilaan atau eksperimen spiritual Parsons terjadi ketika dia bertemu dengan seorang penulis fiksi ilmiah karismatik bernama L.R. Hubbard yang kelak mendirikan agama Scientology. Hubbard dan Parsons menjadi sahabat akrab. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual sihir paling ambisius dan berbahaya dalam sejarah okultisme modern, The Babylon Working. Tujuannya adalah membuka gerbang dimensi dan memanggil inkarnasi Dewi Babylon atau The Scarlet Woman ke dalam wujud manusia. Dalam mitologi Crowley, kedatangan Babylon akan menandai runtuhnya era patriarki Kristen dan dimulainya era baru Horus, era kebebasan total dan kehancuran aturan lama. Ritual ini melibatkan masturbasi magis, pembacaan mantra kuno di gurun pasir, dan meditasi intensif. Parsons menulis surat ke Crowley di Inggris memberitahu perkembangannya. Crowley yang saat itu sudah tua dan sakit-sakitan membalas dengan nada khawatir. Kalian bermain-main dengan kekuatan yang tidak kalian mengerti. Aku merasa cemas. Bahkan manusia paling jahat di dunia pun merasa Parsons sudah terlalu jauh. Namun Parsons merasa berhasil. Setelah ritual itu, seorang wanita berambut merah menyala bernama Marjorie Cameron mengetuk pintu rumahnya. Cameron adalah seniman yang eksentrik dan intens. Parsons yakin dia adalah manifestasi elemen api yang dikirim oleh ritualnya. Mereka menikah dan menjadi pasangan paling aneh di California. Seperti kisah Ikarus yang terbang terlalu dekat dengan matahari, jatuhnya Parsons sangat cepat dan brutal. L.R. Hubbard, mitra sihirnya, ternyata penipu ulung. Hubbard membujuk Parsons untuk menginvestasikan seluruh tabungannya dalam bisnis jual beli pesawat pesiar. Hubbard kemudian kabur membawa uang itu, dan juga membawa pacar lama Parsons, Sarah Northrop. Parsons yang patah hati mengejar mereka hingga ke pelabuhan di Florida, konon dia melakukan ritual memanggil badai atau typhoon untuk menghentikan kapal Hubbard. Badai pun terjadi, dan kapal itu terpaksa kembali ke pelabuhan. Tapi uangnya hilang selamanya. Hubbard kemudian mendirikan Scientology dan berusaha menghapus jejak hubungannya dengan Parsons dan sihir hitam. Kehancuran Parsons berlanjut. Di era McCarthy atau Red Scare, pemerintah AS mulai curiga. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan roket top memimpin sekte seks di rumahnya? Izin keamanan Parsons dicabut. Dia dilarang bekerja di bidang roket yang dia cintai. Dia bahkan dituduh membocorkan rahasia ke Israel yang sebenarnya hanya korespondensi ilmiah biasa. Terdampar dan bangkrut, Parsons bekerja sebagai ahli efek ledakan untuk film Hollywood.
Pada 17 Juni 1952, Parsons sedang berpekas untuk pindah ke Meksiko bersama Cameron. Dia berada di lab rumahnya, mencampurkan bahan kimia fulminat merkuri untuk pesanan film. Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat menghancurkan lantai bawah rumah itu. Tetangga menemukan Parsons masih sadar, tapi tubuhnya hancur. Lengan kanannya putus, separuh wajahnya hilang. Sebelum meninggal di rumah sakit, kata-kata terakhirnya bukanlah mantra sihir, tapi pertanyaan teknis. Siapa yang akan mengurus anjing saya? Dan aku belum selesai. Ibunya setelah mendengar kematian putranya, bunuh diri malam itu juga. Penyebab ledakan itu tetap menjadi misteri. Apakah itu kecelakaan kerja, bunuh diri, atau pembunuhan oleh agen pemerintah yang takut Parsons tahu terlalu banyak? Atau mungkin seperti yang diyakini pengikut okultisme, itu adalah bayaran dari kekuatan gelap yang dia panggil. Mudah untuk melihat Jack Parsons sebagai orang gila yang tersesat. Tapi jika kita lihat lebih dalam, kegilaan Parsons adalah bahan yang sama yang membuatnya jenius. Science rocket membutuhkan seseorang yang percaya pada hal yang mustahil. Pada tahun 1930-an, pergi ke bulan sama gilanya dengan memanggil spirit. Hanya pikiran yang tidak terikat oleh dogma realitas yang bisa membayangkan keduanya. Werner von Braun, rival Jermannya, adalah teknokrat yang dingin dan disiplin. Parsons adalah seniman yang liar. Von Braun memberi kita roket yang efisien. Parsons memberi kita jiwa dari eksplorasi antariksa, keinginan membara untuk melampaui batas manusia. Hari ini, di sisi gelap bulan atau dark side of the moon, ada sebuah kawah yang dinamai Kawah Parsons. NASA yang sangat rasional itu akhirnya mengakui utangnya kepada si penyihir. Mereka menempatkan nama okultis itu di tempat yang paling dia impikan, di antara bintang-bintang, jauh dari penghakiman manusia bumi. Dari api roket yang membakar langit, kita sekarang akan turun ke meja operasi yang dingin dan berdarah. Selanjutnya, kita akan menemui ilmuwan yang tidak mencoba mencapai surga, tetapi mencoba menipu kematian dengan menjahit hidup baru dari potongan tubuh makhluk hidup. Bersiaplah menemui Vladimir Demikov dan anjing berkepala duanya. Pada tahun 1959, wartawan dari majalah Life diundang ke sebuah fasilitas medis rahasia di pinggiran Moskow. Perang dingin sedang memanas. Amerika baru saja dikejutkan oleh Sputnik, dan Uni Soviet ingin memamerkan supremasi sains mereka sekali lagi. Para jurnalis itu mengira mereka akan melihat roket baru atau senjata nuklir. Namun, ketika tirai dibuka, yang mereka lihat membuat mereka mundur dalam ketakutan dan rasa jijik yang murni. Di atas meja, berdiri seekor anjing gembala Jerman yang besar. Tapi, ada yang salah. Di leher anjing itu mencuat kepala kedua, kepala seekor anjing kecil berbulu coklat. Dan kepala itu hidup. Kedua kepala itu bernafas. Kedua pasang mata itu berkedip mengamati para wartawan. Ketika semangkuk susu disodorkan, kedua mulut itu menjulurkan lidah dan meminumnya secara bersamaan. Susu yang ditelan oleh kepala anjing kecil, yang tidak lagi memiliki tubuh, mengalir keluar melalui selang esofagus yang menjuntai, sementara susu yang diminum anjing besar masuk ke perutnya. Di samping makhluk mengerikan itu berdiri seorang pria berwajah bulat dengan senyum bangga seorang ayah. Dia menepuk kedua kepala anjing itu dengan sayang. Namanya Vladimir Demikov. Dunia Barat menjulukinya Dr. Frankenstein dari Soviet. Mereka menyebut eksperimennya sebagai bukti kekejaman komunis yang tak bertuhan. Namun, sejarah medis memiliki pengakuan yang lebih rumit. Tanpa monster ciptaan Demikov, jantung Anda mungkin tidak akan bisa diselamatkan hari ini. Untuk memahami Demikov, kita harus memahami pandangan Soviet tentang tubuh manusia. Berbeda dengan Barat yang masih dipengaruhi etika Kristen tentang jiwa dan kesucian tubuh, sains Soviet bersifat materialistis radikal. Bagi mereka, tubuh hanyalah mesin biologis. Jika mesin rusak, ganti suku cadangnya. Jantung hanyalah pompa, paru-paru hanyalah filter. Demikov bukanlah dokter yang sopan, dia adalah seorang mekanik daging. Laboratoriumnya bukanlah klinik steril yang berkilauan, melainkan ruang bawah tanah yang lembab di Sklifosovsky Institute, tempat air sering menetes dari pipa di langit-langit. Obsesi Demikov sederhana, transplantasi organ vital.
Pada tahun 1940-an dan 50-an, ide memindahkan jantung atau paru-paru dari satu makhluk ke makhluk lain dianggap fiksi ilmiah atau kegilaan. Dokter percaya bahwa tubuh memiliki penghalang biologis yang tak bisa ditembus. Jika Anda memasukkan organ asing, tubuh akan menolaknya dan pasien akan mati. Demikhov tidak peduli pada teori. Dia percaya pada pisau bedah. Pada tahun 1946, jauh sebelum dunia medis siap, dia melakukan transplantasi jantung paru-paru pertama pada seekor anjing. Anjing itu bertahan hidup selama beberapa jam. Itu adalah terobosan monumental. Tapi Demikhov butuh bukti yang lebih dramatis untuk menunjukkan bahwa sirkulasi darah bisa dibagi antar dua organisme. Maka lahirlah ide Cerberus, anjing berkepala dua. Prosedur penciptaan anjing berkepala dua ini adalah mimpi buruk teknis yang menuntut kecepatan tangan yang luar biasa. Demikhov akan mengambil anjing kecil, biasanya jenis papi, memotong tubuh bagian bawahnya tepat di bawah rusuk, tetapi menyisakan jantung dan paru-parunya tetap terhubung sampai detik terakhir. Kemudian, dia menyayat leher anjing tuan rumah, mengekspos pembuluh darah utamanya, arteri karotis dan vena jugularis. Momen paling kritis adalah penyambungan pembuluh darah. Demikhov menggunakan teknik jahit vaskular yang dia temukan sendiri, menggunakan klip mogam mikroskopis atau benang sutra untuk menghubungkan sirkulasi anjing besar ke kepala anjing kecil. Begitu darah mengalir, kepala anjing kecil itu hidup kembali. Demikhov menciptakan tidak kurang dari 20 anjing berkepala dua selama karirnya. Rekor terlama bertahan hidup adalah 29 hari. Bagi penonton awam, ini adalah pertunjukan sirkus yang sadis. Anjing kecil itu seringkali masih memiliki naluri pemangsa. Dia akan mencoba menggigit telinga anjing besar yang menopangnya. Anjing besar itu di sisi lain tampak bingung dan tertekan dengan beban tambahan di lehernya. Akhirnya, mereka mati karena penolakan jaringan, tissue rejection. Sistem imun anjing besar menyerang kepala asing itu, menyebabkan pembengkakan dan kegagalan organ. Tapi bagi Demikhov, itu bukan kegagalan. Fakta bahwa mereka hidup bahkan selama 1 jam saja adalah bukti bahwa pembuluh darah bisa disambung, saraf bisa berfungsi parsial, dan organ bisa menerima suplai darah asing. Dia telah membuktikan bahwa cangkok adalah mungkin secara teknis. Komunitas medis Soviet sendiri terbelah. Para petinggi Kementerian Kesehatan membencinya. Salah satu menteri bahkan berteriak padanya dalam sebuah konferensi, menyebut eksperimennya sebagai kekejaman yang tidak bermoral, dan menghentikan pendanaannya. Demikhov seringkali harus membeli makanan anjing dengan uang sakunya sendiri. Tetapi Demikhov terus menjahit. Dia bekerja tanpa henti. Dia adalah orang pertama yang melakukan transplantasi hati, orang pertama yang membuat jantung buatan yang berfungsi di dada hewan, dan orang pertama yang melakukan bypass arteri koroner, prosedur yang kini menyelamatkan jutaan orang penderita jantung setiap tahun. Dunia melihatnya sebagai monster karena mereka hanya melihat foto anjing berkepala dua itu, mereka tidak melihat visi di baliknya. Tujuannya bukan untuk menciptakan anjing aneh, tujuannya adalah agar suatu hari nanti, manusia yang memiliki jantung rusak bisa mendapatkan jantung baru dan terus hidup. Baginya, penderitaan hewan-hewan itu adalah harga yang harus dibayar untuk kemajuan manusia. Ini adalah utilitarianisme yang brutal. 1000 anjing mati agar 1 juta manusia bisa hidup. Kebenaran visi Demikhov divalidasi oleh seorang tamu tak terduga. Pada tahun 1960 dan 1963, seorang ahli bedah yang muda dari Afrika Selatan bernama Christian Barnard terbang ke Moskow. Berbeda dengan dokter barat lainnya yang mencemooh Demikhov, Barnard datang untuk belajar. Dia masuk ke laboratorium bawah tanah Demikhov yang bau. Dia melihat anjing-anjing itu, tapi Barnard tidak melihat monster. Dia melihat teknik penjahitan pembuluh darah yang jenius. Dia melihat bagaimana Demikhov menangani sistem imun. Demikhov adalah bapak dari transplantasi jantung dan paru-paru. Aku Barnard di kemudian hari. Jika bukan karena dia, saya tidak akan berani melakukannya. 4 tahun kemudian, 1967, di Cape Town, Christian Barnard melakukan transplantasi jantung manusia pertama di dunia pada pasien Louis Washkansky. Berita itu mengguncang dunia. Barnard menjadi selebriti global, wajahnya menghiasi sampul majalah Time. Di Moskow, Vladimir Demikhov, sang guru, tetap berada dalam kegelapan. Tidak ada sampul majalah untuknya. Dia menelpon Barnard untuk memberikan selamat. Ironisnya, Barnard menjadi pahlawan dengan menggunakan teknik yang membuat Demikhov menjadi penjahat.
Kisah Vladimir Demikhov memaksa kita menatap cermin tidak nyaman. Kita semua yang hidup di era medis modern adalah penerima manfaat dari kekejaman Demikhov. Jika Anda atau kerabat Anda pernah menjalani operasi bypass jantung atau transplantasi ginjal, Anda berhutang nyawa pada anjing-anjing yang dijahit di laboratorium Demikhov. Ini adalah dilema moral sains yang paling mendasar. Does the end justify the means? Apakah tujuan menghalalkan cara? Demikhov bukanlah ilmuwan gila yang tertawa jahat sambil menyambar petir. Dia adalah seorang pragmatis yang dingin. Dia tidak menyiksa anjing karena dia menikmatinya. Dia melakukannya karena dia tidak melihat cara lain untuk belajar. Simulasi komputer belum ada. Satu-satunya cara untuk belajar menyambung jantung adalah menyambung jantung yang berdetak. Namun, foto-foto anjing berkepala dua itu tetap menghantui etika bioetika modern. Mereka adalah pengingat bahwa sains tanpa empati, betapapun manfaat hasilnya, akan selalu terlihat mengerikan. Menjelang akhir hayatnya, Demikhov hidup dalam kemiskinan di apartemen kecil di Moskow, dilupakan oleh negara yang dulu memamerkannya. Dia meninggal pada tahun 1998, 1 tahun setelah diberi penghargaan Order of the Merit for the Fatherland, penghargaan yang terlambat datangnya setengah abad. Demikhov memanipulasi organ yang sudah ada. Dia memindahkan bagian tubuh A ke bagian B. Tapi ada ambisi yang lebih gelap lagi daripada sekedar memperbaiki mesin biologis. Bagaimana jika kita bisa menciptakan jenis makhluk baru? Bagaimana jika kita bisa melanggar batas spesies itu sendiri? Ilya Ivanov, pria yang mencoba menghamili simpanse dengan sperma manusia untuk menciptakan tentara hybrid. Dari anjing berkepala dua, kita beralih ke monster separuh manusia. Pada tanggal 28 Februari 1927, di sebuah stasiun penelitian terpencil di Kindia, Guinea Prancis, Afrika Barat, seorang profesor Rusia menulis entri buku harian yang akan membuat Charles Darwin bangkit dari kuburnya. Namanya Ilya Ivanovich Ivanov. Di sekelilingnya, hutan tropis berdengung dengan suara serangga. Di dalam kandang-kandang besi, simpanse-simpanse menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ivanov tidak berada di sana untuk mengamati perilaku mereka. Dia berada di sana untuk melakukan tindakan yang dianggap sebagai penistaan terhadap Tuhan dan alam. Hari itu, Ivanov melakukan inseminasi buatan pada 2 simpanse betina bernama Babette dan Sien. Namun dia tidak menggunakan sperma simpanse jantan. Dengan pipet kaca di tangannya yang gemetar karena antisipasi, Ivanov menyuntikkan sperma manusia ke dalam rahim kera-kera tersebut. Tujuannya? Menciptakan Human Z, hibrida manusia kera. Ivanov bukanlah penyihir gila dari novel fantasi. Dia adalah ahli biologi paling dihormati di Kekaisaran Rusia dan kemudian Uni Soviet. Dia adalah bapak inseminasi buatan modern yang tekniknya pada kuda telah merevolusi peternakan dunia. Namun ambisinya melampaui kuda unggulan. Dia ingin membuktikan bahwa manusia hanyalah primata lain yang bisa disilangkan, sebuah bukti pamungkas materialisme untuk menghancurkan agama. Dan jika rumor itu benar, dia juga membawa misi rahasia dari Kremlin, menciptakan tentara super yang patuh, kuat, dan tak kenal rasa sakit untuk Joseph Stalin. Cerita populer sering menggambarkan Ivanov diperintahkan langsung oleh Stalin untuk membuat mesin perang hidup. Stalin konon berkata, "Saya ingin manusia baru yang tak terkalahkan, yang tidak merasa sakit dan memakan apa saja." Meski narasi ini sangat sinematik, sejarawan modern meragukan adanya perintah langsung semacam itu. Motivasi Ivanov sebenarnya lebih ideologis daripada militeristik. Bolshevik baru saja mengambil alih Rusia. Mereka ingin menghapus agama ortodoks dan menggantinya dengan sains ateis. Jika Ivanov bisa membuktikan bahwa manusia dan kera bisa memiliki keturunan, itu akan menjadi pukulan telak terhadap konsep bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan menurut rupanya. Itu akan membuktikan bahwa manusia hanyalah hewan yang berevolusi, tidak lebih istimewa dari tikus atau monyet. Ivanov mendapatkan dana sebesar $10.000, jumlah besar saat itu, dari Akademi Sains Soviet untuk ekspedisi ke Afrika. Dia berangkat dengan membawa koper berisi peralatan inseminasi dan mimpi evolusioner yang gelap. Eksperimen di Afrika adalah serangkaian kegagalan yang mengerikan dan etika yang dilanggar. Ivanov awalnya berencana melakukan inseminasi pada wanita pribumi Afrika dengan sperma simpanse tanpa sepengetahuan mereka. Dia berencana melakukannya di rumah sakit setempat dengan dalih pemeriksaan medis. Beruntungnya pemerintah kolonial Prancis menolak izin tersebut. Ngeri dengan idenya.
Terpaksa Ivanov membalikkan eksperimennya, sperma manusia ke rahim simpanse. Dia dan putranya mencari donor sperma di antara penduduk lokal, namun ditolak mentah-mentah. Akhirnya, sperma itu kemungkinan besar berasal dari Ivanov sendiri atau putranya. 3 simpanse diinseminasi. Ivanov menunggu dengan cemas. Minggu berganti bulan. Tidak ada kehamilan. Hibrida itu gagal terbentuk. Alam tampaknya memiliki mekanisme kunci genetik yang menolak penyatuan kromosom yang berbeda jumlah, manusia 46, simpanse 48. Kecewa namun belum menyerah, Ivanov membawa pulang simpanse-simpanse tersisa ke Uni Soviet. Dia berencana melanjutkan eksperimen fase kedua yang jauh lebih radikal di tanah airnya sendiri. Relawan G, ibu dari monster yang tak pernah lahir. Di stasiun Primata Sukhum di tepi Laut Hitam, sekarang Abkhazia, Ivanov menyiapkan panggung terakhirnya. Kali ini dia tidak perlu bersembunyi dari pemerintah kolonial Prancis. Di Uni Soviet, segalanya mungkin demi kemajuan sains. Ivanov membutuhkan sukarelawan wanita manusia yang bersedia mengandung anak dari seekor orangutan jantan bernama Tarzan. Yang mengejutkan, dia menemukannya. Di arsip Soviet yang baru dibuka setelah Perang Dingin, ditemukan surat dari seorang wanita Petrograd yang hanya diidentifikasi sebagai G. Dalam suratnya kepada Ivanov, G menulis, "Profesor, hidup saya hancur. Saya tidak melihat makna lagi dalam keberadaan saya. Mungkin dengan melayani sains, saya bisa menebus hidup saya. Saya bersedia berpartisipasi dalam eksperimen Anda." Wanita ini didorong oleh keputusasaan pasca revolusi, menyerahkan rahimnya untuk menjadi inkubator hibrida. Ivanov sangat gembira. Jadwal inseminasi ditetapkan. Tarzan, orangutan besar berusia 26 tahun, disiapkan. Namun takdir memiliki rasa ironi yang aneh. Tepat sebelum eksperimen dimulai pada musim panas 1929, Tarzan tiba-tiba mati karena pendarahan otak. Ivanov panik. Dia memesan 5 simpanse baru dari Afrika. Namun pengiriman tertunda hingga 1930. Jeda waktu inilah yang menyelamatkan wanita G dari nasib mengerikan mengandung janin hibrida atau infeksi fatal dari primata. Sebelum kera-kera baru tiba, polisi pikiran Soviet datang lebih dahulu. Iklim politik di Moskow berubah. Stalin mulai membersihkan kaum intelektual lama atau borjuis spesialis. Selain itu, kebangkitan Trofim Lysenko, seorang agronomis penipu yang menolak genetika modern, membuat posisi Ivanov terjepit. Lysenko membenci genetika Mendel yang dianut Ivanov. Pada Desember 1930, Ivanov diares oleh polisi rahasia, OGPU. Dia tidak ditangkap karena mencoba menciptakan monster, itu justru didukung negara, tetapi karena dituduh melakukan sabotase kontrarevolusioner di institusi veteriner. Mimpi Ivanov berakhir di pengasingan yang dingin di Kazakhstan. Dia meninggal karena stroke di stasiun kereta api pada tahun 1932, sendirian, saat menunggu jadwal kereta api yang tak kunjung datang. Dia meninggal hanya beberapa saat sebelum dia bisa mencoba lagi eksperimen terlarangnya. Laboratorium Sukhum kemudian diubah menjadi pusat penelitian medis biasa, meskipun rumor tentang manusia kera yang berkeliaran di pegunungan Kaukasus terus hidup dalam cerita rakyat setempat selama berpuluh-puluh tahun. Mengapa kisah Ivanov begitu mengganggu kita? Bukan hanya karena faktor jijik atau yak dari hubungan antar spesies, tapi karena Ivanov memaksa kita menghadapi pertanyaan yang tidak nyaman. Apa yang membedakan manusia dari binatang? Secara biologis, DNA kita 98,8% identik dengan simpanse. Ivanov berpikir bahwa 1,2% sisanya hanyalah detil teknis yang bisa dijembatani. Kegagalannya bukan karena kurangnya ambisi, tetapi karena keterbatasan teknologi zamannya. Hari ini hantu Ivanov kembali berhantu di laboratorium genetika modern. Pada 2019, tim saintis gabungan AS dan Tiongkok mengumumkan bahwa mereka berhasil menciptakan embrio chimera monyet manusia di laboratorium. Embrio itu dimusnahkan setelah 20 hari karena alasan etika. Tapi faktanya tetap ada. Sel manusia dan sel monyet bisa hidup bersama. Kita sekarang memiliki alat bernama CRISPR yang bisa mengedit gen dengan presisi gunting bedah sarja. Jika Ivanov memiliki CRISPR, mungkin dia tidak akan gagal. Dan itu adalah pemikiran yang menakutkan. Ivanov adalah representasi ekstrim dari arogansi sains tanpa batas. Dia melihat hidup, baik itu wanita putus asa maupun kera di hutan, hanyalah sebagai bahan baku eksperimen. Dia tidak melihat jiwa, dia hanya melihat kromosom.
Dari Nikola Tesla yang ingin menyetrum bumi, Fritz Haber yang meracuni udara, Jack Parsons yang memanggil setan dengan roket, Vladimir Demikov yang menjahit kepala anjing, hingga Ilya Ivanov yang ingin menghapus batas spesies, kelima saintis ini memiliki satu benang merah. Mereka semua adalah penari di tepi jurang. Mereka tidak puas dengan dunia sebagaimana adanya. Mereka ingin menekuk hukum alam agar sesuai dengan kehendak mereka. Haber memberi kita makan tapi juga memberi kita Zyklon B. Parsons memberi kita bulan tapi menghancurkan jiwanya sendiri. Demikov memberi kita transplantasi jantung dengan harga kekejaman yang tak terbayangkan. Buku ini bukanlah dakwaan bahwa sains adalah jahat. Sains adalah satu-satunya lilin yang kita miliki dalam kegelapan. Namun kisah kelima saintis gila ini adalah peringatan abadi bahwa lilin itu jika dipegang oleh tangan yang terobsesi tanpa panduan etika, dengan mudah dapat membakar rumah kita hingga rata dengan tanah. Jenius dan gila seringkali hanyalah dua sisi dari koin yang sama. Bedanya hanya terletak pada apakah eksperimen itu berhasil dan berapa harga kemanusiaan yang harus dibayar untuk keberhasilan tersebut. Sejarah mencatat penemuan mereka, tetapi kemanusiaanlah yang harus menanggung bekas lukanya. Buku ini pada akhirnya menegaskan bahwa garis batas antara kejeniusan transformatif dan kegilaan destruktif seringkali setipis benang laba-laba. Kelima ilmuwan ini, Tesla dengan visi energinya yang melampaui zaman, Haber dengan alkimia nitrogennya yang bermuka dua, Parsons dengan roket mistisnya, Demikov dengan bedah radikalnya, dan Ivanov dengan hibrida terlarangnya, membuktikan bahwa kemajuan peradaban tidak dibangun di atas jalan yang lurus dan steril. Sebaliknya, pondasi dunia modern kita seringkali diletakkan oleh individu-individu yang berani atau cukup nekat untuk melanggar tabu, mengabaikan norma sosial, dan bahkan mengorbankan kewarasan mereka sendiri demi membuktikan sebuah hipotesis yang dianggap mustahil oleh zamannya. Namun warisan mereka meninggalkan jejak dilema etis yang tak terhapuskan bagi kita yang hidup di masa kini. Kita menikmati kenyamanan listrik, kelimpahan pangan, transplantasi organ, dan penjelajahan antariksa sebagai buah manis dari pohon yang akarnya tertanam di tanah yang gelap dan berdarah. Kisah mereka memaksa kita untuk menatap cermin sejarah dan mengakui kebenaran yang tidak nyaman, bahwa lompatan besar sains seringkali dibayar dengan harga kemanusiaan yang mahal. Fritz Haber menyelamatkan dunia dari kelaparan, namun meracuninya dengan gas. Vladimir Demikov menyiksa hewan demi memberi manusia kesempatan hidup kedua. Ini adalah paradoks abadi, bahwa kemampuan kita untuk memperbaiki kehidupan seringkali berjalan beririnan dengan kapasitas kita untuk menghancurkannya. Sebagai penutup, narasi tentang para ilmuwan gila ini bukan sekedar catatan sejarah, melainkan peringatan mendesak bagi masa depan yang kini dikuasai oleh teknologi seperti rekayasa genetika dan kecerdasan buatan. Hantu ambisi Ivanov dan Haber masih bergentayangan di laboratorium modern. Keinginan untuk bermain menjadi Tuhan tidak pernah mati, ia hanya berganti alat. Jika kita tidak belajar dari tragedi dan obsesi masa lalu, kita beresiko mengulangi kesalahan fatal di mana kecerdasan berjalan tanpa kendali hati nurani. Sains adalah alat paling kuat yang dimiliki umat manusia. Namun tanpa kompas moral yang kuat, alat itu bisa dengan mudah berbalik arah dan membakar peradaban yang ia bangun. Berhenti sejenak dan lihat sekeliling Anda. Listrik yang menyala, transplantasi organ yang menyelamatkan nyawa, hingga roket yang menembus angkasa, ternyata memiliki akar yang berlumuran darah dan kegilaan. Jika Anda punya nyali untuk menatap mata anjing berkepala dua ciptaan Demikov, mengungkap ritual sihir seks di balik teknologi NASA, atau menelusuri ambisi terlarang menciptakan hibrida manusia kera, maka naskah ini adalah tiket satu arah Anda menuju sisi tergelap sejarah sains. Jangan biarkan diri Anda terus terbuai oleh narasi sejarah yang bersih dan steril. Baca kisah lengkapnya sekarang dan temukan harga mahal yang sebenarnya harus dibayar manusia demi sebuah kemajuan. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik.
Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.